Yo guys, balik lagi hari ini kelas bersama Pak Re featuring Bro Angga, salah satu Bitcoin OG. Hari ini kita akan bahas kungfu apa yang dilakukan oleh Michael Saylor sehingga dia bisa mengumpulkan Bitcoin sebanyak ini, karena banyak orang itu beranggapan bahwa Saylor ini punya harga likuidasi. Padahal sebenarnya Saylor nggak punya harga likuidasi. Dan berikutnya kita akan bahas dampak negatifnya apa, worst case yang bakalan terjadi kalau misal Michael Saylor mengalami masalah. Let's go. Oke, Bro Angga, mungkin boleh kasih konteks dulu nggak nih ke teman-teman kita di luar sana. Siapa itu Michael Saylor dan kenapa Michael Saylor nih bisa dijulukin sebagai Raja Bitcoin versi institusi nih? Raja Bitcoin ya. Ya, jadi Michael Saylor tuh salah satu holder institusi terbesar di dunia. Kalau nggak salah hold berapa ratus ya? 592.100. ribu. Soalnya tiap minggu nambah nih. Bener. Holdingnya sampai nggak hafal hold berapa. Jadi salah satu yang terbesar lah di dunia. Dan company-nya MicroStrategy itu punya strategi yang unik banget buat akuisisi Bitcoin yang kemudian dicopas oleh banyak company lain sampai jadi sebuah sektor baru namanya Bitcoin Treasuries Company. Oke. Nah, Bro Angga, apa sih yang Michael Saylor lihat tapi orang-orang di luar sana tuh nggak ngeliat nih? Kenapa sampai Michael Saylor nih mau beli Bitcoin sebanyak-banyak mungkin nih, Bro Angga? Karena Michael Saylor kalau menurutku sih ya, lihat kayak kita gitu sebagai Bitcoiners. Jadi kalau orang udah belajar Bitcoin itu nggak ada ceritanya orang belajar Bitcoin terus habis itu nggak suka sama Bitcoin. Tapi kalau kita dig di rabbit hole Bitcoin, makin dalam kita belajar Bitcoin, makin jatuh cinta sama Bitcoin. Nah, makanya tugas kita sebagai Bitcoiner sekarang itu mikirin caranya gimana supaya kita bisa akuisisi Bitcoin sebanyak mungkin. Kebetulan kalau Saylor tuh punya aneka kungfu yang dipakai oleh company-nya lah gitu. Dan kemudian di-copy ke banyak perusahaan lain kayak Metaplanet, Trillion Capital, semua pakai strategi yang sama dengan Michael Saylor. Kalau BlackRock terbitin Bitcoin ETF dan mereka dapat fee dari situ. Yes, manajemen fee-nya. Nah, jadi ada cara-cara unik untuk akuisisi Bitcoin lebih banyak sih itu. Salah satunya yang dilakukan oleh Michael Saylor. Nah, sekarang tinggal kita sih gimana cara strategi kita gitu, kayak gitu. Ini yang paling penting, Bro. Tolong dibantu jelaskan ke audiens dan follower kita sebenarnya kungfu Michael Saylor ini gimana kalau di Papandos, karena orang berpikiran kan Saylor ini leverage dan punya harga likuidasi, padahal kungfunya dia kan bukan seperti itu. Mungkin bisa dibantu jelaskan, Bro Angga. Oke. Kungfunya apa aja, kan lu basicnya udah ngerti nih kungfunya dia kan. Kebetulan kita di belajar Bitcoin ada modul khusus buat MicroStrategy. Nah, jadi ini mungkin sekaligus mengupdate yang ada di modul juga. Dan kalian yang ada di belajar Bitcoin juga bisa belajar lah dari kita tentang MicroStrategy dan kungfu-kungfunya cara akuisisi Bitcoin. Jadi kalau orang menganggap MicroStrategy itu pakai leverage, sebenarnya nggak ada salahnya. Karena di tahun 2001, ini sejarahnya ya, di tahun 2001, Michael Saylor atau MicroStrategy itu memang pakai yang namanya Bitcoin back loan. Oh, dia collateralize, dia punya Bitcoin to buy more Bitcoin berarti. Ya, ini bukan 2001 ya. 2022 lah gitu. 2021 sempat buy. Setelah itu kan bear market. Yes. Nah, 2022 karena bear market, dia pakai Bitcoin back loan, jaminin Bitcoinnya untuk beli Bitcoin lebih banyak lagi. Ya. Nah, setelah itu fast forward 2023, baru ada kungfu yang cukup unik. Kungfu yang cukup unik yang nggak ada sebelumnya, nggak ada di institusi sebelumnya, yaitu adalah convertible bond. Convertible bond. Jadi convertible bond ini apa? Ini adalah sebuah surat utang. Sebuah surat utang yang bisa dikonvert dengan saham MicroStrategy. Nah, ada yield-nya. Yang namanya utang kan pasti ada yield-nya kan. Ada yield-nya, yield-nya mini sih. Seingat saya cuma 0 sampai 0, sekian persen gitu. Untuk convertible bond-nya? Ya, jadi bayangin gini. Misalkan, Bro Re, aku mau beli Bitcoin nih, tapi nggak punya uang. Gue terbitin utang, gue mau utang. Nah, pasti bikin sebuah surat utang kan. Karena dia TBK company, makanya dia bisa ngelakuin ini. Karena dia TBK company, dia bisa bikin convertible bond. Bukan hutang biasa. Bukan hutang biasa. Nah, bahasa awamnya kalau dia gagal bayar, maka surat utang ini akan dikonvert menjadi kepemilikan saham di strategi. Betul. Jadi gini, kalau yang 2022 pakai Bitcoin back loan ya, itu jaminkan Bitcoin, jaminkan BTC, buy BTC. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, oh MicroStrategy pakai leverage, itu udah outdated.
outdated. Udah nggak pakai Udah nggak pakai strategi yang ini. Oke. Ini udah nggak ada. Dan ini sudah udah dilunasin sama dia? Sudah lunas. Oke. Mereka ganti ke convertible bond. Oke. Kayak gitu. Nah, convertible bond kasih yield mini, tapi kalau harga MicroStrategy sampai ke range harga tertentu, itu mereka bisa convert ke saham MSTR holdernya. Which is buat pemegang convertible bond jauh lebih menguntungkan. Karena saham MicroStrategy itu terakhir, dalam beberapa tahun terakhir itu outperform Nvidia malah. Yes, berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Ya. Jadi, investor convertible bond MSTR happy banget meskipun yieldnya 0, sekian persen bahkan tanpa yield, karena mereka bisa istilahnya ini Duitnya naik dari saham MSTR. istilahnya ini option call saham MSTR. Yes, Kayak gitu oke. sih. Option call saham MSTR via bond. Dan ini zero risk buat investor. Kenapa zero risk? Boleh dibilang zero risk. Karena andaikan harga saham MSTR jatuh, mereka tetap dapat uangnya kembali. Uangnya Convertible kembali. bondnya. Tapi kan ada. Uangnya kembali. Tapi kan ada resiko gagal bayar, bro. Ada resiko gagal bayar Iya, sih. misalnya Tapi meskipun ada resiko gagal bayar, di market bond itu sangat sedikit sekali perusahaan yang gagal bayar. Selalu bisa bayar, bro. Selalu bisa bayar. Andaikan gagal bayar, is no problem. Is no problem karena pemilik convertible bond itu akan dapat kompensasi lebih awal daripada holder saham. Oh iya. Jadi ini kan ketika diutamakan. proses bangkrut, misalnya proses likuidasi kan yang didulukan yang punya surat utang. Betul, kan? yang punya surat Betul. utang. Jadi hampir zero risk. Dan malah ada investor itu yang suka kalau perusahaannya bangkrut malah. Karena dia bisa akuisisi asetnya jauh lebih murah gitu. Oh. Nah sekarang kalau kita bilang convertible bonds-nya dia dibandingkan dengan book value-nya dia, berapa rasionya, bro? Atau Oke. Seingatku cuma 13%. Jadi kalau per hari ini ya, Ya. per hari ini, hutang convertible bond itu total cuma 8B. Cuma 8 billion. Oke. Sementara holding Bitcoin-nya itu 65B. Wih, berarti sangat jauh ya berarti. Jadi sangat jauh. Over collateralized. Over collateralized, betul. Over collateralized. Dan makin naik harga Bitcoin, dan kita tahu harga Bitcoin pasti akan makin naik, makin sehat utang convertible bond. Karena asetnya bertambah kan. Asetnya bertambah, gitu. Asetnya bertambah dan tidak perlu dibayar. Oh jadi ini nggak ada jatuh temponya untuk Ada bonds jatuh ini? tempo, tapi tidak dalam tanda kutip ya tidak perlu dibayar. Kenapa nggak perlu dibayar? Karena pada saat harga Bitcoin naik, harga MSTR juga naik, so dibayarlah dengan saham. Oh, karena dia convertible. Ya, dibayarlah dengan saham. Convertible itu investor punya pilihan, mereka mau ambil sesuai pembayaran plus yield atau dibayar dengan saham, gitu. oke. Nah, otomatis mau dong ini harganya udah naik berkali-kali lipat kan gitu. Gitu. Nah, ketika dia melakukan konversi ke saham, ini apakah dia menerbitkan saham baru atau dengan existing book? Istilahnya pemegang saham lama didilusi atau enggak, bro? Didilusi, bro. Oh, didilusi. Oke. Terdilusi. Berarti untuk shareholder yang lama, kalau semakin banyak yang convert, berarti kan value-nya nggak bagus untuk yang shareholder lama dong? Betul. Jadi strateginya dia itu ada beberapa. Nanti ini akan jadi satu ekosistemnya dia yang punya dalam tanda kutip ekonominya sendiri sih. Oke, berikutnya apa, bro? Mungkin Nah, patut berikutnya ada yang lagi yang namanya ini di sini aja ya, ATM Equity Offering. Nah, karena mungkin menerbitkan convertible bond lebih kompleks, Yes. maka lebih mudah untuk ATM Equity Offering. Apa itu? Yaitu jual langsung saham MSTR ke market untuk beli Bitcoin. Menerbitkan baru atau existing saham? Menerbitkan baru, bro. Oh, oke. Jadi membuat saham MSTR terdilusi juga. Didilusi berarti, oke. Untuk sementara ini, pain dari holder MSTR adalah Dilusinya. terdilusi gitu. Tapi gain dalam jangka panjang adalah jumlah Bitcoin yang selalu naik. Itu sih. Dan jumlah Bitcoin semakin naik, MSTR juga ikutan semakin naik. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Jelasin, bro, kalau yang ATM Equity Offering ini gimana, bro? Ini cara kerjanya? ini sih cukup simpel aja sih. Cukup jual MSTR ke market terus beli Bitcoin gitu aja. Oh, just this it? Iya, just that's it. Dan itu hanya bisa dipakai buat company ya, buat company. Oh, yang boleh beli ini cuma company? Bukan. Jadi strategi ini hanya untuk company yang TBK kan. Oh iya, betul. Gitu. Buy BTC. Oke. Nah, tapi seller sadar akhirnya. Seller sadar bahwa ATM Equity Offering ini
membuat MSTR terdilusi. Betul. Dan dia punya strategi baru yang lebih mind blowing, bro. Ciamik ya, hebat nih. Perpetual stock offering. Bukan. Perpetual stock. Stock. Perpetual preferred stock. Nah, ini nih yang orang nggak tahu mungkin. Nah, ini. Kalau MicroStrategy itu common stock saham biasa. Betul. Nah, tapi Michael Saylor dari MicroStrategy terbitkan perpetual preferred stock. Yes. Nah, ini kurang lebih hampir mirip kayak obligasi yang diterbitkan sama perusahaan, tapi bukan convertible bond, gitu. Jadi ini kayak saham, diperdagangkan kayak saham juga, dan dia punya utility kasih yield. Kasih yield. Ya, ada yang 10%, ada ya macam-macam, ada yang 10%, mulai dari 10% gitu. Karena seiring berjalannya waktu, si MicroStrategy ini terbitin 3 perpetual preferred stock. Jadi terbitin 3 macam obligasi dengan utility yang beda-beda. Berapa aja bro? Mungkin kalau yang awam ini bisa di kalau namanya dulu ya, mereka pertama kali terbitin STRK Start. Oke. Setelah itu mereka terbitin STRF. Setelah itu mereka terbitin STRD. Yang terbaru ini. Ini kalau nggak salah kemarin, STRD. Terbitin STRD. Perpetual Preferred Stock. Semuanya dipakai untuk buy BTC. Dan ini, kenapa orang mau beli? Karena ini juga di backup sama Bitcoin. Di backup sama Bitcoin yang ini. Meskipun ini tidak jadi jaminan. Nah, ini ciamiknya seller. Dia bilang, obligasi, dan tanda kutip, obligasi gua dijamin sama Bitcoin. Yes. Tapi Bitcoinnya nggak dijaminin. Oh, iya kan? Dia cuma bilang, betul. tenang aja, gue pasti bisa bayar kok Bitcoin gue segini. Dan ini dijamin dengan Bitcoin sampai ada yang 5x, 6x gitu. Jadi makanya seller sangat harus mati-matian membela Bitcoin. Karena kalau sampai ini kayak dead spiral ke bawah ya bro. Kalau misal enggak juga sih, karena kan ini bukan hutang bro. Ini bukan hutang. Ini bukan hutang. Ini boleh dibilang saham bro. Karena perpetual preferred stock. Obligasi tanpa, dan bantu kutip ya, obligasi tanpa jatuh tempo, perpetual. Iya. Itu. Ini yang gue juga baru tahu nih. Ini belajar banyak. Obligasi tanpa jatuh tempo ini. Gue yang baru ngerti sampai ATM equity offering. Gue nggak ngikutin yang perpetual preferred stock. Ibarat kata, kalau kita beli rumah ya. Itu cuma bayar bunganya aja ini. Betul. Strategi cuma bayar bunganya aja. Yieldnya berapa? Yield 10% per annual. Tinggi loh. 10% per annual dan dibayar per quarter. Tapi MicroStrategy pinternya lagi nih, punya hak untuk tidak membayar juga. Tidak membayar bunganya. Ya, tidak membayar. Tidak ada, meskipun dia bilang ada yield, tidak ada jaminan ada yield. Berarti kalau perform baru kasih yield, kalau nggak perform ya dia nggak bayar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau di prospektusnya begitu. Kalau di prospektusnya begitu. Gitu. Nah, kita kan nurut prospektus aja gitu sih. Untuk lihat resiko MSTR apa. Nggak ada resiko dari terbitin ini, tapi dia dapat uang untuk beli Bitcoin. Dan ini masih terus berjalan sampai sekarang? Masih terus berjalan sampai sekarang, bahkan terbit yang baru STRD kemarin. Stride. Apakah dengan menerbitkan ini juga mendilusi saham MSTR, bro? Enggak. Ini lain. Ini lain lagi? Ini lain. Ini juga di tradingin di Nasdaq juga, tapi ini bukan common stock. Common stock ini MSTR. Tikernya ya STRK ini. Berarti dia issue kelas saham kelas baru. Istilahnya kayak kalau di tradisional yang saham preferred stock lah ya. Iya ini. Perpetual preferred stock. Cuma ini namanya perpetual preferred stock. Jadi nerbitin stock, stride gitu. Nggak tahu nanti bakal nerbitin. Ada limitnya nggak? Dia bisa sampai berapa kali nerbitin ini, bro? Setauku nggak ada limitnya. Setauku. Oke guys, jadi bahasa awamnya, seller ini menerbitkan saham baru namanya preferred stock, namanya STRK, STRF, dan SRD. Tiap preferred stock ini, dia punya bunga 10% per tahun yang dibagikan per kuartal ke investornya. Jadi misalnya saya nih beli 1 miliar saham STRK preferred-nya strategi, atau punya seller, maka saya akan dapat bunga 10% yang dibayarkan per kuartal ya bro. Dan dari risk fund ini seller akan membelikan semuanya ke Bitcoin. Betul.
Oke, lanjut Bro. Kemudian what is the risk dan apalagi yang perlu kita tahu untuk investor? Karena mereka kan berpikir ini leverage, tapi kalau kita lihat ini bukan leverage play. Ini bukan leverage. Leverage play, yes. Bukan leverage. Ini strategi kungfunya seller buat buy more Bitcoin gitu. Kayaknya orang kaya itu pasti orang pintar ya. Dia bisa mikir gini, ini luar biasa kungfunya. Betul. Nah mungkin teman-teman pasti banyak yang nanya juga, kenapa kok nggak beli Bitcoin langsung aja? Yes. Kenapa Nah, harus ini gua barang-barang aneh ini? Untungnya buat gua, kenapa misal gua punya 1 billion USD nih bro. Kenapa gua nggak beli Bitcoin langsung 1 billion USD daripada gua beli ini? Oke, ini aku hapus ya. Ya. Tapi teman-teman ingat ya, ada 4 strategi. Betul. Bitcoin back loan udah nggak dipakai lagi, convertible bond sehingga saya udah nggak nerbitin lagi. Ada ATM equity offering, mendilusi sama MSTR, caranya dengan menjual langsung di market untuk beli Bitcoin. Kemudian ada perpetual preferred stock, ada STRK, STRF, STRT tadi. Nah oke, hapus dulu. Kenapa kok investor kok mau digoblokin sama seller gitu? Nah, Iya kan? Istilahnya kan digoblokin ini. diputar-putar bahasa gampang. Iya, diputer-puter. Kenapa mereka nggak beli Bitcoin langsung aja? Yes. Gitu? Nah, kenapa nggak beli Bitcoin langsung aja? Karena ini ada marketnya, actually. Yang pertama ada marketnya. Yang kedua, nggak semua bisa beli Bitcoin langsung. Nggak semua bisa beli Bitcoin langsung. So, MicroStrategy itu punya beberapa produk, actually. Jadi ini di luar produknya yang big data company ya. Punya produk yang pertama, yaitu MSTR. Nah, siapa target market dari MSTR? Ya, investor yang mau beli Bitcoin, tapi nggak bisa beli. Investor yang mau beli BTC. Tapi nggak bisa beli. Istilahnya nggak mau repot dengan penyimpanan kustodiannya lah, gitu ya. Memang tidak bisa beli. Jadi misal central bank. Ada bank sentral negara mana gitu, yang nggak boleh beli Bitcoin, oh ya, by Nggak regulation boleh beli belum Bitcoin boleh, secara yes. langsung. Kan cuma boleh beli saham. betul. Yes. Atau mungkin hedge fund. Atau mungkin insurance company. Agree. Masa insurance company hold Bitcoin di Balance sheet mereka. balance sheet-nya gitu. Mungkin jadi presiden yang buruk buat orang yang nggak tahu apa itu Bitcoin itu. Nah, jadi MSTR itu untuk investor yang mau beli Bitcoin tapi nggak bisa beli secara langsung. Ada central bank, hedge fund, insurance company, atau buat orang-orang yang betting ke MSTR bahwa MSTR akan jadi the next 1 trillion company maybe gitu. Nah, so belilah MSTR. Istilahnya dia gain-nya bisa lebih dari Bitcoin. Ya, kayak gitu. So, kalau yang mau kayak gitu, belilah MSTR. Nah, terus kemudian produk yang lainnya lagi ada convertible bond, ada perpetual preferred stock tadi. Yes. Nah, target marketnya mereka adalah bond market. Jadi, MicroStrategy itu jualan surat hutang. Jualan obligasi. Produk utama dari MicroStrategy atau seller itu adalah jualan obligasi. Jualan obligasi. Nah, obligasinya di-backup oleh Bitcoin itu. Di-backup oleh Bitcoin. Nah, kenapa kok orang mau beli? Karena ya itu tadi, mau beli Bitcoin secara langsung nggak bisa. Dan ada marketnya, ada market orang yang mau beli bond. Dan market bond itu jauh lebih besar, ratusan kali lipat daripada market kripto. Betul. Besar banget. Nah, kenapa kok mau beli bondnya strategi? Kalau dibandingin sama US 10 year lah misal. US 10 year mungkin 4-5% mungkin. Yes. Ini bisa kasih 10%. Tapi nilai bondnya kan juga fluktuatif kan bro berarti? Nilai bondnya fluktuatif dan mereka bisa dapat keuntungan dari situ. Yes. Gitu. Makanya itu salah satu yang orang nggak tahu bahwa bond market itu nilainya fluktuatif dan bisa ditradingkan di pasar sekunder. Betul, bisa ditradingkan Kalau di pasar Indo sekunder. namanya FR. FR. Ini mirip FR. Nah, ini ditradingin juga di Nasdaq actually. Oke. Di Nasdaq. Gitu. Contoh kalau US 10 year 4,5%. Oh, ini lebih bagus dong, iya kan? Daripada US 10 year. Atau mungkin market-market bond lain yang nilainya masih jauh di bawah MicroStrategy. Kayak gitu. Mungkin aku tak buka boleh. Contekan ya. Ya, boleh. Jadi ada selain US 10 year, saingan dari
perpetual stock dan convertible-nya MicroStrategy itu ada yang namanya PFF ETF. Jadi ini ETF obligasi yang di backup oleh junk bond. Jadi ini di backup oleh junk bond. Bahasa awamnya junk bond untuk follower kita, bro. Apa? Surat utang perusahaan yang kurang berkualitas. Iya. Kita ngomong bahasa kasarnya perusahaan sampah lah. Perusahaan sampah nggak di backup oleh apapun gitu. Ini di backup oleh Bitcoin gitu. Nah, US 10 year di backup apa? Di backup oleh US. Betul. Gitu. Nah, terus kemudian ada leverage loan ETF. Sorry, yang PFF ETF ini di backup oleh preferred stock tapi perusahaan lain, bro. Gimana? Jadi gini, yang PFF ETF di backup oleh preferred stock perusahaan lain. Ya boleh dibilang ya junk bond juga. Oh. Ini di luar punya strategi yang kan? ini junk bond. Ini di luar punya strategi kan ini ya? Di luar punya strategi. Berarti yang strategi kan cuma atas doang kan? Makanya siapa kompetitornya? Ini. Dan ini is easy to beat. Karena ini adalah obligasi yang di backup oleh sampah. Betul. Semuanya di backup oleh sampah. Ini adalah obligasi yang di backup oleh pristine asset Bitcoin. Gitu. Nah bro, worst case-nya bro, andai kata, kalau melihat ini kan harusnya nggak ada krisis liquidity karena seller can issue preferred stock anytime kan bro? Yep, can issue preferred stock anytime. Berarti untuk seller istilahnya zero risk. Kan orang beranggapan mereka ini leverage, padahal ini bukan. Bukan. Seller punya unlimited money to buy Bitcoin. Nah berarti resikonya kalau misal bro, Bitcoin turun dengan drastis, misal kita ada black swan yang kita whatever we don't know ya. Entah perang apalah atau penyakit baru lah. Misal harga Bitcoin turun sampai 30-40%, then what happen bro? Worst case-nya. Nggak masalah sih. Nothing happen. Tinggal mungkin seller siapin kungfu baru untuk buy more Bitcoin gitu. Untuk menutup turunnya. Dan juga pada saat harga Bitcoin turun, otomatis market kan turun kan. Yeah. Tapi ada yang nggak turun. Yield dari ini obligasi. Oh dia set fix di 10%. Betul. Minimal dia kasih 10%. Ini fix. Berarti untuk bayar 10%, andai kata Bitcoin nggak naik 10%, berarti ini kan harus dari cash perusahaannya bro. Terbitin lagi sih bro. Bisa terbitin convertible bond lagi, atau terbitin perpetual preferred stock baru, atau mungkin nggak dibayar bro. Karena tadi itu kalau menurut prospektusnya, dia boleh nggak bayar mereka ya? boleh nggak bayar, boleh nggak bayar. Ya. Kalau misalkan perusahaan memutuskan membayar yield, ya dibayar. Tapi kalau perusahaan memutuskan, sorry quarter ini tidak bisa bayar yieldnya, ya nggak dibayar gitu. Kalau untuk SRF itu bisa compounding yieldnya. Jadi kalau yieldnya nggak dibayar kuartal ini, maka akan dibayar kuartal depan plus bunganya. Gitu. Kalau SRD, kalau nggak dibayar kuartal ini ya berarti nggak dibayar ya. Berikutnya. Gitu sih. Which is this is unlimited money from unlimited money dan bisa terbitin sesuatu yang baru lagi gitu. Atau dia juga bisa balik lagi ke strategi yang pertama. Bitcoin back loan lagi. Kalau misal dia kepepet. Betul, punya 65 miliar dalam bentuk Bitcoin, bisa dijaminin lagi kan. Mereka perlunya berapa sih cuman gitu. So this is why this cycle is so different ya bro. This cycle is so different. Dan ini hanya ada di Bitcoin, nggak ada di altcoin. Dan ini di-copy oleh ratusan perusahaan lainnya. Gitu. Berarti which is seperti yang saya bilang, ada floor price demand yang udah kebentuk, yang susah untuk ditembus ke bawah. Betul. Makanya kalau you expect Bitcoin to drop 30%, ini nggak akan tinggal diam, guys. Nggak akan tinggal diam. Pasti akan beli lagi. Seller punya tesis jadi berapa puluh juta dolar gitu. Target dia berapa puluh juta dolar? Berapa puluh juta dolar? Per Bitcoin. Wah, lebih gila lagi ya dia. Dan ini adalah mesin yang altcoin nggak punya. Betul. Mesin yang altcoin nggak punya. Kalau di cycle yang lalu mesinnya Bitcoin itu cuman altcoin. Karena begitu altcoin mungkin rotate terus kan gitu. Betul. Nah sekarang mesinnya udah ganti total ini gitu. Mungkin kalau dulu mobil biasa ini udah supercar, hypercar gitu sih gitu. Nah ini yang banyak, to be honest, orang
even Crypto Bros juga nggak aware ini bro. Mereka Nggak berpikir aware. bahwa ya, mereka berpikir bahwa di cycle, kalau pas gua bilang di cycle is so different, kungfunya banyak, mereka nggak tahu ini bro. Nggak tahu ini. Nggak tahu ini, dan juga kungfu yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan lainnya. Ini baru seller kan? Baru seller. Iya, belum Ada ya. 21 Capital. Iya, ada 21 Capital. Capital punya kungfu lain. Iya, makanya. Karena dia subsidiary dari Tether. Itu nanti kita bahas lagi. Lebih complicated Lebih sih. complicated. Tapi yang kalian pasti- bisa lihat bahwa di cycle for Bitcoin is so much different, bro. Gua udah bilang bolak-balik, kungfunya berbeda. Betul. Jadi Bitcoin to be down 30, kita ngomong Bitcoin ya, bukan altcoin ya. Bitcoin untuk turun ke 30-40%, ini susah sekali. Dari 100.000 ya. Karena Ya. basically floor price seller itu, kalau nggak salah di average sekitar 100.000 something lah. Dan seller dan juga Bitcoin Treasuries Company nggak akan tinggal diam sih. Betul. Pasti beli gitu. Karena kalau Tenang mereka aja. tinggal diam, gua yakin investornya mereka yang bakal teriak, bro. Dan kita tahu investornya mereka ada BlackRock, ada macam-macam perusahaan besar kan. Yap. Justru itu kesempatan buat seller buat nambah kepemilikan Bitcoin-nya, punya average buy yang lebih bagus. Jadi kalau kalian tanya siapa yang jaga harga Bitcoin, nah ini dengan pemegang sahamnya. Salah satunya yang seller. Dan juga pemegang sahamnya seller, nanti kalian lihat, kan itu publik kan ada beberapa gede, kalau nggak salah ada beberapa investment firm yang gede yang pegang, seingat saya. Termasuk ada central bank juga Ada yang makanya ada central bank juga. MSTR juga. Jadi ini very, very different for Bitcoin ya di cycle ya. Very different. Very different. Jadi benar kata lu bro, di cycle there is no top for Bitcoin. No top for Bitcoin for any cycle, bro. Jadi tetap buy and DCI Bitcoin terus sebelum Bitcoin-nya dihabisin sama mereka-mereka Sama ini mereka gitu. ini. Kita dikasih chance. Sekarang tinggal kita percaya apa enggak gitu sih. Dan udah kita bahas di podcast tadi ya, semua investment punya risk. Jadi jangan bilang satu investment nggak ada risknya. Just choose your poison pill ya, gitu kan. Yap. Tiap investment punya risk. Tapi nggak akan jadi nol. Yes, nggak Dan mungkin. faktanya orang yang hold Bitcoin selama 4 tahun satu cycle nggak ada yang rugi, bro. Oh, oke. Meskipun orang itu beli di pucuk nih 64.000 2021. Selama dia hold Per sabar. hari ini udah profit 40%. Meskipun harga sempat ke 16.000. Kalau dia DCA terus, beli terus dari 20.000, 16.000, balik lagi ke 30.000, 40.000, cuannya pasti lebih dari 40%. Disclaimer on, not financial advice, bukan ajakan membeli atau menjual. Terus dikasih disclaimer dulu. Nah itu guys, penjelasan kungfunya Michael Saylor dari Bro Angga. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh drop nanti di sosmed Bro Angga, bisa lihat linknya, ataupun juga nanti drop di sosmed Riff, ataupun CryptoWave, ataupun Gabriel Ray. Kalau ada pertanyaan, silakan komen, dan bungkus.